Nyemplung ke sini Mat katanya. Iya nyemplung ke situ. Nah Mas Yogi anehnya begini. Dia pun nengok begini ya. Kok ngebungkuk. Yogi hati-hati awas ntar kamu jatuh juga. Awas hati-hati nanti kamu jatuh juga. Dan bener aja. Mas Yogi pun nyemplung juga ke situ. Belengger gitu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi yang datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Rahmat di Kadipaten, yang waktu itu ceritanya lagi liburan ke salah satu temannya, ke rumah temannya, ke kampung temannya di daerah Sleman sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sekaligus mau mengingatkan, selain Lapak Horor, kita juga ada channel lain ya, yang dulu nama channelnya itu Riam Biru. Sekarang udah ganti nama jadi Ngobrol Horor atau Ngobor gitu. Barangkali kawan-kawan yang belum tahu aja, mau mampir ya silahkan gitu. Nah, sekarang lanjut lagi ke ceritanya Mas Rahmat tadi, yang waktu itu liburan ke kampungnya, namanya Yogi, Mas Yogi, di daerah Sleman sana. Rencana liburan itu mungkin akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Itu rencananya. Dan berangkatlah Mas Rahmat sama Mas Yogi tadi pakai motor dari daerah Jakarta. Udah jalan-jalan bener-bener ke sana. Rencananya sih sambil adventure gitu ya. Jalan-jalan naik motor dan sampailah kurang lebih memakan waktu itu hampir 1 hari. Sampailah di kampungnya Mas Yogi tadi, di sebuah kampung yang masih benar-benar ya kayak di kampung seperti itu, di mana rumahnya itu masih rumah-rumah joglo, rumah yang didominasi sama kayu juga. Di kampungnya Mas Yogi itu masih banyak. Jalanannya juga belum terlalu bagus. Mungkin udah diaspal pakai aspal ini ya yang kasar seperti itu. Dan kondisi jalannya itu masih banyak yang bolong-bolong. Tapi wah, ini menjadi satu pemandangan tersendiri, sesuatu yang cukup menyenangkan buat Mas Rahmat gitu. Ini baru namanya liburan di kampung nih seperti ini. Pohonnya masih banyak, pohon-pohon gedenya, suasananya tenang, gak ada industri yang tang-teng kayak gitu, gak ada. Bener-bener tenang, warganya juga pagi-pagi udah di depan rumah nyabutin rumput, kasih makan ayam, kayak gitu. Bener-bener suasana kampung yang dibayangkan sama Mas Rahmat waktu itu. Dan singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya Mas Yogi. Sebuah rumah joglo, rumah tradisional Jawa yang masih didominasi pakai kayu. Ya namanya rumah joglo kan, ruang tengahnya itu luas gitu ya. Sampailah di sana, ketemu disambut sama bapaknya Mas Yogi tadi. Udah di depan rumah sama ibunya. Kesana salim gitu, Mas Rahmat juga ikut salim. Oh silahkan masuk. Langsung mereka masuk ke ruang tengah. Wah yuk, rumahmu gede ya katanya. Iya, rumah di sini emang kayak gini bentuknya. Masih tradisional kayak gini. Dan
Cuman gini, toiletnya atau WC-nya tuh masih misah di belakang. Waduh, ntar kalau misal malam kebelet gimana Yok ya? Tenang aja, tak anterin, kata Yogi seperti itu. Oh iya udah, masalah selesai. Yang penting kan itu ada tempat tidur, ada makanan, sama ada tempat buat buangan gitu. Yang penting itu buat Mas Rahmat. Idealnya sebuah liburan minimal 3 itu terpenuhi gitu. Oke, semuanya aman Mat. Di sini tenang aja. Oh oke. Dan waktu itu Mas Rahmat, yuk aku mau ke belakang gitu. Ayo ke belakang. Nah waktu itu kan bapak sama ibunya itu ke belakang sana mungkin mempersiapkan kayak makanan atau apa begitu ya. Mas Rahmat diantar sama Mas Yogi, ditunjukin nih tempat cucinya, tempat mandinya, buang airnya tuh di sini gitu. Mas Rahmat mikir, ini kalau malam gimana ceritanya? Itu sebelah kanan pohon bambu, dapuran bambu gede banget. Sebelah kirinya nggak tahu itu pohon apa juga gede banget. Tingginya mungkin ada kali 15-20 meter gitu. Yok, ini kalau malam serem nggak katanya? Ya kalau nggak biasa sih mungkin serem, tapi aku dari kecil udah di sini ya biasa aja, nggak serem. Oh gitu ya, wes gitu. Yang penting ada kamu ya. Iya tenang aja. Kalau misal malam mau kebelet, tak anterin gitu, nganterin doang ya. Tapi nggak usah ditungguin gitu. Oh enak aja, tungguin sampai kelar lah kata Mas Rahmat begitu. Udah mereka bercanda-canda. Akhirnya Mas Rahmat masuk ke sana, selesai. Jadi memang kondisi toilet tadi atau tempat kamar mandi itu jaraknya mungkin sekitar 7 atau 8 meter dari batas belakang rumahnya Mas Yogi. Di mana di situ ada sumur yang masih kebuka atasnya, nggak ada tutup sama sekali. Di situ masih lengkap dengan kerekannya dan sumur itu memang masih aktif dipakai. Karena ya kondisi di sekitarnya masih basah, timbanya, talinya juga masih basah. Oh berarti ini, sumur masih aktif gitu, ini masih dipakai nih kata pikir Mas Rahmat seperti itu. Ya sudah, siang itu pun mereka ngumpul di ruang tengah, makan dulu. Karena mereka nyampe situ tuh sekitar jam 10 dan jam 11 lewat, semua makanan itu udah tersedia. Ya, makanlah mereka, makanan kampung Mat katanya. Tapi ya semoga kamu doyan gitu. Justru ini yang dicari Yuk. Ini kalau di restoran yang makanan kayak gini tuh mahal gitu. Ini nyari gini di Jakarta juga susah gitu kan. Di Jakarta adanya pecel lele, adanya ketoprak, adanya sate ayam kayak gitu. Cuman itu aja kan. Nah ini tuh beda nih. Bahkan aku nggak tahu namanya ini apa. Udah makan aja makan gitu. Pedes lo, awas sambelnya. Siap akhirnya dimakan. Udah selesai hari itu, yuk jalan-jalan yuk gitu. Keliling kampung gitu. Ayo, akhirnya apa? Diajak jalan-jalan. Mau naik motor atau jalan kaki aja, kata Yogi. Jalan kaki aja lah, masa naik motor nggak seru gitu. Nah, jalan akhirnya diajak ke sana. Ada sebuah sungai di sana di ujung jalan itu, agak turun ke bawah situ. Oh, ada sungai di sini. Akhirnya mereka balik lagi. Hari udah cukup sore, sekitar jam 3 sore. Mereka pun siap-siap bersih-bersih. Nanya sama Yogi, jam segini udah mandi Yok? Jangan salah, nih bentar lagi sorean dikit udah mulai dingin katanya. Oh gitu ya. Iya makanya aku sih lebih milih mandi jam segini, soalnya biasa di Jakarta panas kan, takutnya kaget di sini kedinginan gitu. Oke deh, ya udah kamu duluan deh, nanti aku nyusul, kata Mas Rahmat begitu. Nah Yogi pun selesai, Mas Rahmat gantian, sana Mat gantian. Akhirnya Mas Rahmat pun mandi. Gebiar gebiur, ada suara tiba-tiba yang ngetok pintu kamar mandi. Awalnya sih suara tadi ngetoknya di tembok-temboknya gitu. Jadi gimana ya, kamar mandi itu nggak terlalu tinggi, mungkin tingginya sekitar 2 meter lah. Cukup pendek begitu ya. Kamar mandinya pun sangat sederhana, masih pakai bak kolam yang cukup besar. Mandi di situ. Nah di tembok-temboknya itu, tembok kamar mandi itu kayak ada yang ngetok loh. Kayak orang lagi jalan sambil ngetok-ngetok tembok, tok. Mas Rahmat kan awalnya ya ini apa sih gitu, suara apaan gitu. Itu kayak mungkin kayak anak kecil lagi lewat kali, tok gitu.
Itu suara itu berjalan sampai ke arah pintu, dan pintunya akhirnya diketok juga. Tok 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 gitu. Iya, siapa? Mas Rahmat kan bilang begitu kan. Gak ada suara, gak ada jawaban sama sekali. Waduh, ini siapa gitu kan. Enggak mungkin, setan, masih terang soalnya. Waktu itu baru sekitar jam 3:30 sore. Udah aku mau buru-buru gitu. Akhirnya dicepetin mandinya, udah kelar. Cerita sama Yogi waktu itu. Yuk, tadi pas mandi itu aku ada yang ngetokin gitu. Ngarang, kamu tuh suka sok mistis, kata Yogi itu. Gak ada kayak gitu-gitu di sini, kata Yogi. Semuanya aman, ini biarpun kampung, tapi tenang aja gitu. Udah temen semua, kata Yogi, dibecandain seperti itu. Ya udah, Mas Rahmat pun pasrah gitu ya. Oh iya, mungkin itu orang iseng kali, orang yang lewat, udah coba menghibur diri seperti itu. Udah sore itu, mereka pun nongkrong-nongkrong di depan rumah, ngobrol-ngobrol sama bapaknya Mas Yogi, sama ibunya juga, sama adik-adiknya, sama masnya juga. Tapi masnya cuma sebentar, terus pergi lagi. Kebetulan masnya juga satu kampung, tapi beda rumah gitu, udah misah, udah menikah dia. Akhirnya ngobrol-ngobrol di teras itu ya, sampai hari hampir gelap. Mas Rahmat pun nanya-nanya, Pak, di sini di begini apa kan masih banyak pohon begitu tuh, ada ininya nggak Pak? Suka ada yang gimana gitu Pak, yang serem-serem gitu. Ya kalau yang serem-serem sih di mana aja ada ya kayaknya di Rahmat. Mau di kota, mau di desa itu kayaknya ada deh gitu. Oh gitu ya Pak. Nah kalau di sini gimana Pak? Ya di sini juga ada. Wah, di situ Mas Rahmat nyesel nanya gitu. Udah Pak, jangan cerita Pak. Oh ya enggak apa-apa, diceritain juga enggak apa-apa kan. Kayak gini udah wajar, umum, kita hidup tuh berdampingan dengan yang seperti itu, kata bapaknya Mas Yogi. Oh iya Pak. Kalau di dalam rumah gimana Pak? Oh di dalam rumah sih enggak ada gitu. Paling ya ada lah, ada danyang gitu, memang penunggu rumah itu. Biasanya setiap rumah kan ada, kata bapaknya Mas. Oh gitu ya Pak ya, tapi nggak ganggu kan Pak? Biasanya sih enggak. Oh ya udah, dalam hati Mas Rahmat aman-aman. Akhirnya mereka ngobrolin yang lain dan malam pun tiba. Bener-bener sesuatu yang nggak terduga sama sekali sama Mas Rahmat. Awalnya dia pikir di kampung itu kalau malam pasti rame itu. Pasti banyak orang nongkrong, banyak orang ngopi-ngopi, banyak orang ngobrol. Itu dugaan awal ya, tapi ternyata semuanya salah. Loh, Yogi, aku tuh sebenarnya pengen nongkrong depan rumah lo. Lah nongkrong aja, kata Yogi kan. Enggak gini, aku pikir tuh kampung tuh rame Yok, tapi kalau misal kita nongkrong berdua doang depan rumah, kok aku rasanya jadi serem ya gitu. Serem kenapa? Ya aku bayangannya tuh bakalan rame loh depan rumah gitu. Intinya di kampung ini namanya masih kampung gitu kan. Orangnya kan biasanya orang kampung gak terlalu pusing gitu. Stresnya gak berat gitu. Hidupnya lebih agak sedikit santai daripada orang-orang kota. Jadi mungkin masih banyak orang yang ya bisa bersantai-santai begitulah pas malam tiba gitu. Oh, di sini sih enggak. Soalnya apa ya? Dingin lah di luar. Oh iya, pantesan ya. Tapi nggak apa-apa deh. Yuk kita nongkrong depan deh bentar aja deh. Aku sekalian pengen ngerokok gitu. Nggak enak ngerokok di dalam rumah gitu kan, ada adik-adik kamu masih kecil. Oh ya udah, ayo aku temenin. Akhirnya mereka pun keluar rumah, nongkrong di depan situ. Ada rusbang atau bangku kayu panjang di sana. Ngerokok di depan rumah Mas Yogi itu ada pohon mangga sebelah kiri sama pohon asem itu sebelah kanan. Rindang, cukup rindang, dan gak ada pagar sama sekali. Begitu depan rumah jarak berapa meter, mungkin sekitar 5 atau 6 meter, itu udah jalanan kampung di situ. Ngerokok begini kan, di depan itu gelap. Kebetulan di situ belum ada lampu jalan. Jadi lampu itu cuman dari depan rumahnya Mas Yogi aja, sama dari depan tetangga, dari rumah tetangga situ. Cukup terang, nggak terlalu gelap, masih kelihatan lah. Ngerokok begini kan Mas Yogi sama Mas Rahmat tadi. Ada iklan dulu ya, tahu bulat lewat biasa.
Nah, mereka lagi asik-asik ngerokok. Pandangan Mas Rahmat itu tertuju ke depan rumahnya Mas Yogi persis. Di situ ada tetangga yang rumahnya memang sama, masih rumah joglo, cuman kondisinya itu udah lebih reot dari rumahnya Mas Yogi. Rumahnya Mas Yogi masih terlihat kokoh seperti ya, sementara yang di depannya itu kayaknya udah reot. Pintunya juga agak miring-miring, kata Mas Rahmat itu seperti itu. Dan dia ngeliatin, merhatiin terus di situ. Nah, dari pintu yang miring itu kan ada celah. Di celah itu, dari dalam itu ada cahaya. Mas Rahmat itu merhatiin kok kayak ada yang gerak-gerak begitu ya. Itu seolah-olah ada sesuatu di belakang pintu yang bergerak-gerak. Dari celah itu kelihatan karena kesorot cahaya dari dalam. Sementara cahaya di depan rumahnya itu remang, nggak terlalu terang. Dilihatin terus, ini kok ada yang gerak-gerak. Yuk, kayaknya kita ada yang ngintipin gitu. Oh, ngintipin gimana? Ya itu di depan rumah. Itu kayaknya ada yang lagi ngintipin tuh, lihat tuh pintunya tuh. Aku nggak mau liatin, sini dulu liatin tuh, liatin, kata Mas Rahmat ya. Dilihatin, bener yuk, itu ada yang ngintipin tuh, gerak-gerak kayak gitu. Itu ada bayangannya tuh di bawah pintu, di sela-sela pintunya juga ada. Terus di celah pintu yang nggak rapet gitu, itu juga kelihatan. Akhirnya Mas Yogi pun ngebuka, Mat, rumah itu kosong, Mat, katanya. Wah, serius yuk, serius. Sumpah, rumah itu tuh kosong yuk. Mat, itu rumah udah lama lah, mungkin sekitar 10 tahun kayaknya nggak ditempatin. Jadi yang nempatin itu adalah satu simbah-simbah dulunya, tapi udah meninggal. Tapi memang rumah itu masih dirawat sama anaknya. Anaknya tuh pindah ke sana deket jalan raya, tapi rumahnya ya memang masih dikasih lampu begitu biar nggak terlalu gelap. Lah terus ya apa ya, yuk yang di situ ya biasa lah, itu mungkin penghuni rumah sana lagi mau ngeliatin, penasaran, tumben kok ada tamu agung di sini gitu. Oh, ada Rahmat nih datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta, dari Kadipaten nih. Baunya kok beda gitu, kata Yogi, digituin, dibecandain. Wah, ini si Rahmat bawa sini aja apa ya buat temen aku, katanya. Kayak gitu serem. Ya udah jangan bercanda gitu ah. Itu serem lu, itu beneran lu itu masih lu. Perhatiin deh. Akhirnya Mas Yogi pun ngikutin Rahmat gitu buat merhatiin. Iya bener, Mat, kayak ada orang, Mat. Masuk aja Mat, masuk, kita ngerokoknya di dalam aja ngerokoknya. Nggak enak tau, tenang aja, bapakku juga ngerokok kok. Akhirnya apa? Mereka pun masuk ke sana. Masuk, ditutup pintunya. Itu beneran ya rumah depan kosong ya. Iya, rumah depan itu kosong. Terus siapa ya Yok tadi? Udah nggak usah dibahas. Udah ngerokok, masih lapar nggak, katanya. Lumayan Yok gitu. Ya udah, mau makan sekarang? Enggak, bentaran lah, nanti kalau mau tidur, katanya. Oh ya udah, sekarang masih sore, ini masih jam 8 kan. Iya, mau tidur jam berapa? Jam 12 gitu. Jangan kemalaman gitu. Capek kan kita dari kemarin, belum istirahatnya nggak cukup, kata Mas Rahmat tuh seperti itu. Nantilah bentar lagi, kita tidur di mana Yuk? Kita tidur di tengah aja lah, kata Yogi tuh seperti itu. Oh boleh, asik gitu. Soalnya apa? Kamarnya nggak ada, Mat, gitu. Oh iya, aku ngerti. Nggak apa-apa lah, itu emang udah ditempatin sama adik kamu kan. Kamu juga udah di luar kota. Ya udah nggak apa-apa sini, kita apalah gelaran apa gitu. Tenang aja, ada kasur ini, ada kasur lantai kok. Akhirnya apa? Mereka pun gelar aja sekarang. Digelarlah kasur lantai tadi di ruang tengah, deket sama dinding sebelah kanan. Rumah joglo kan masuk pintu. Ini udah kotakan kayak ruang tengah gitu. Di sini ada saka-sakanya, kayu penyangga besar begitu. Masuk ke sana itu kayak ada pintu lagi, itu menuju ke arah belakang. Dan antara sisi kanan dan sisi kiri di situ tuh ada kamar. Pintunya tuh ngadepnya ke sini, bukan ngadep ke ruang tengah. Ngadepnya ke koridornya itu ya. Nah setelah itu pintu lagi baru kebun sana ke belakang. Nah nggak jauh dari situ itu baru kamar mandi. Mereka itu tidur di ruang tengah, di mana di situ tuh ada kursi di bagian tengah. Nah, mereka di sisi kanannya sini, gelaran mereka berdua di sini. Sebelum tidur mereka tuh masih ngobrol, masih sempat ngerokok gitu ya, berapa batang.
Sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam setengah 10 malam, Mas Rahmat pun udah mulai ngantuk. Awalnya Yogi dulu yang nguap waktu itu. Wah, Yok, udah ngantuk kamu ya? Iya, udah lumayan, Mat. Aku juga udah ngantuk. Yuk tidur yuk, tidur yuk. Akhirnya mereka pun tidur, mulai rebah-rebahan. Mas Rahmat itu mengaku malam itu tidurnya pules banget. Cukup pules, enak banget karena capek ya. Dan tiba-tiba entah jam berapa Mas Rahmat itu ada yang bangunin. Mas Rahmat gitu. Ditepuk-tepuk begitu. Pahanya itu ditepuk begini. Pak, Mas Rahmat. Bangun. Nah, Mas Rahmat kan bangun begini ngeliatin. Ini siapa gitu, kelihatannya tuh masih remeng-remeng. Masih belum jelas banget ini siapa loh. Dari suaranya itu kayak suara bapaknya Yogi gitu. Pas dilihat, oh ya ternyata bener itu bapaknya Yogi. Ada apa, Pak? Anterin bapak yuk, katanya. Loh, anterin bapak kemana? Ngeliat Yogi tidur gitu kan, bingung mau menolak sebenarnya. Tuh gampang aja, Yogi aja Pak mau bilang begitu, tapi kok rasanya nggak sopan gitu. Anterin kemana Pak? Anterin ke belakang gitu. Oh ya udah Pak. Tanpa pikir panjang, namanya juga baru bangun. Akhirnya Mas Rahmat pun bangun gitu ya. Tek. Ngikutin bapaknya Mas Yogi itu. Bapaknya Mas Yogi itu cuman pakai kaos daleman, tapi yang ada lengannya yang warnanya putih, yang biasa merek Swan itu ya. Terus di bawahnya tuh makainya sarung kotak-kotak begitu. Diikutin ke sana. Ini bapaknya Yogi ngapain sih minta diantar ke belakang? Emang ada apaan ya? Diikutin ke sana. Pintunya dibuka, waktu itu pintunya itu udah ngebuka. Kesana ngikutin ya. Seingatnya Mas Rahmat pintu masih udah kebuka, jadi nggak ada momen buka pintu dulu. Pokoknya Mas Yogi kesana, udah hilang di balik pintu. Mas Rahmat pun jalan ke sana. Tek. Ngikutin, Pak mau kemana Pak? Sebentar, Bapak mau ke toilet, katanya seperti. Oh iya Pak, sebentar. Kamu tunggu di sana ya. Iya, tunggu di sana. Nah, si Bapak tadi, jadi di sini toiletnya. Di depan toilet itu ada sumur. Si Bapak itu bukannya masuk ke toilet, tapi lurus ke arah sumur situ, berdiri di samping situ, ngadepnya tuh ke sana, ngebelakangin Mas Rahmat tadi. Pak, Mas Rahmat itu masih pekewuh, masih nggak berani komplain yang aneh-aneh gitu. Jadi Mas Rahmat cuma ngeliatin gitu. Katanya suruh berdiri di situ. Jadi Mas Rahmat pun berdirinya di depan pintu tadi, di belakang pintu itu. Nungguin gini. Kok bapaknya Yogi aneh? Katanya mau ke toilet, kok malah ke sumur? Toilet kan situ. Ini sumur. Lah, terus ngadepnya ke sana aja, diem lagi. Akhirnya dipanggil sama itu kan, sama Mas Rahmat. Pak, katanya mau ke toilet Pak. Diberaniin ngomong begitu. Nah, begitu disapa, begitu dipanggil begitu, bapaknya Mas Yogi tuh nengok pelan-pelan begini. Mas Rahmat di situ bergidik gitu ya. Kok bapaknya Mas Yogi aneh banget nengoknya, muter badannya kok pelan banget begitu, dang gitu kan. Tapi di situ tenangnya apa? Mukanya itu masih bapaknya Mas Yogi. Oh, alhamdulillah masih bapaknya Mas Yogi, bukan muka yang aneh-aneh gitu. Pikiran Mas Rahmat itu udah bener, wah setan nih, pasti setan nih. Ngebalik begini bapaknya Mas Yogi itu ketawa. Hehehe, ketawa kayak gitu. Loh Pak, kok ketawa Pak? Dibegituin bapaknya malah ketawa lagi. Hehehe. Terus bapaknya nengok ke arah sumur begini. Mas Yogi, loh Pak, kok ke sumur Pak? Badannya diputar ngadep ke sumur. Badannya ngebungkuk begini. Terus begini loh, nyemplungin badannya begitu. Celung, blengger, ada bunyi seperti itu, ada bunyi sesuatu yang besar berat itu jatuh ke air yang ada di dalam sumur itu. Mas Rahmat langsung panik, dia langsung balik ke dalam, lari dia, tapi nggak teriak, ditahan dulu, jangan teriak. Bangunin Yogi, Yogi bangun, Gi, Yogi. Dibangunin Mas Yogi. Kenapa Mat, ada apa Mat? Bapakmu nyemplung sumur Mat, Gi, Yok. Bapakmu nyemplung sumur Yok. Ah, ngaco kamu.
Beneran sumpah, aku tadi ngeliat tadi bapakmu minta diantar, cepetan, buruan cepetan, ditengokin, ayo tolongin mumpung belum telat nih. Baru sebentar, belum ada 1 menit, kata Mas Rahmat begitu. Mas Yogi pun bangun. Mas Rahmat lari ke belakang kan. Mas Yogi tuh jalannya santai banget gitu. Yuk, buruan cepet, ngantuk sih ngantuk, tapi ini darurat gitu. Iya katanya. Mas Yogi pun ngikutin Mas Rahmat dari belakang. Lagi-lagi Mas Rahmat udah nyampe pintu. Si Mas Yoginya masih agak jauh ya, masih baru masuk ke koridor itu. Buruan cepetan. Akhirnya Mas Rahmat ke sana, ngedeket ke arah sumur. Dan waktu itu, Mat, kamu di sana aja, kata Mas Yogi seperti itu. Mas Rahmat pun balik mundur ya, deket ke arah pintu situ. Mas Yoginya yang maju ke depan ke sana, nengokin begini, nyemplung ke sini, Mat, katanya. Iya, nyemplung ke situ. Nah, Mas Yoginya anehnya begini. Dia pun nengok begini ya. Kok ngebungkuk. Yogi, hati-hati, awas ntar kamu jatuh juga. Awas hati-hati nanti kamu jatuh juga. Dan bener aja, Mas Yogi pun nyemplung juga ke situ. Blengger gitu. Mas Rahmat di situ nggak tahu mau ngapain gitu ya. Dia bingung, dia shock dengan apa yang dia lihat. Malam itu dia ngelihat ada 2 orang di rumah itu yang nyemplung sumur tadi. Mas Rahmat lemes, duduk di belakang pintu itu berharap dia pingsan, tapi dia nggak pingsan. Aku mau nolongin gitu, tapi aku kok lemes banget awaknya. Aku buat berdiri aja kok nggak kuat. Sumpah aku pengen nolongin gitu. Dia matanya bahkan udah nyari-nyari begini ya. Apa ya yang kira-kira bisa diambil, yang bisa dimanfaatin buat pegangan lah minimal. Aku nggak bisa narik nggak apa-apa, tapi mereka minimal ada pegangannya. Dia langsung inget timba gitu. Oh iya, ada kerekannya sumur itu. Mas Rahmat pun ke sana, coba bangun tapi jatuh terduduk lagi gitu. Dan ininya tuh sempet ini loh, nyendernya kan di pintu kayu yang di belakang itu. Pintu kayunya tuh pintu yang ada 2, yang kebuka cuma 1 ya, kebukanya ke arah dalam. Yang ini masih nutup. Nah, Mas Rahmat itu nyendernya di situ. Mau bangun, jatuh lagi, kan ada bunyi gredek gitu. Pintu yang kesenggol gitu kan. Gredek itu kan sempat lumayan keras juga. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba dari dalam rumah, loh Dek Rahmat, kenapa di situ gitu? Ternyata itu bapaknya Mas Yogi. Pertama ngeliat bapaknya Mas Yogi, Mas Rahmat juga shock. Pak, Bapak kan tadi nyemplung sumur, Pak. Nyemplung sumur apaan? Orang saya baru bangun ini ngedenger pintu gredak. Ada apa? Katanya ada. Sini masuk dulu. Akhirnya diangkat, dibawa masuk, coba dipegangin sama bapaknya Mas Yogi ya. Karena Mas Rahmat itu kondisinya masih lemes. Didudukin di kursi yang ada di ruang tengah di rumah itu. Mas Rahmat ngelirik. Ya, Yogi masih tidur. Terus tadi siapa dong yang aku bangunin? Seperti bapaknya Mas Yogi pun nanya, ada apa, Mat? Nah, sebelum itu ngebangunin Mas Yogi dulu. Yogi bangun. Temenin Rahmat katanya. Ada apa, Pak? Onten apa, Pak? Udah bangun dulu, itu temenin Rahmat. Mas Yogi pun nurut bangun, duduk di sebelahnya Rahmat. Mat, ada apa, Mat? Katanya. Akhirnya di situ cerita. Bapaknya Mas Yogi juga nanya gitu, ada apa, Mat? Gitu. Itu Pak, jawabannya kan masih bingung ya. Dia tuh ini beneran orang atau bukan, masih bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya ya udah sebentar Bapak buat minum dulu. Akhirnya bapaknya pun ke belakang. Mas Yogi di situ masih nanya-nanya, apa sih, Mat? Abis ngalamin apa sih, Mat? Ini Yok. Wah, susah dijelasin Yok, katanya. Susah gimana? Baru aja dialamin, pasti masih inget lah. Kata Mas Yogi seperti itu ya, coba memaksa gitu untuk supaya Rahmat itu bisa cerita. Akhirnya setelah agak tenang, bapaknya Mas Yogi pun datang kebetulan bawa teh manis anget. Ini di Rahmat, diminum dulu biar tenang. Akhirnya diminum, bismillah dulu kata bapaknya Mas Yogi. Bismillah, diminum gelegek gitu. Oh udah. Gimana, ada apa? Bapaknya Mas Yogi pun duduk di kursi sebelahnya.
Ada apa gitu, tadi habis ngalamin apa kok kayak gitu banget. Iya Pak, diceritain lah, tadi aku ngeliat Bapak tiba-tiba ngebangunin aku lagi tidur. Aku tidur Pak, saya tidur Pak, dan dibangunin sama Bapak, katanya minta dianterin ke belakang. Ya udah saya anterin, katanya mau ke toilet, kok Bapak malah jalannya ke sumur. Dan di sumur Bapak ngadep ke sana terus. Pas saya panggil-panggil, Pak, Bapak nengoknya pelan banget, terus malah nengoknya ke arah sumur, nyungsep begini, dan Bapak nyemplung sumur Pak. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Bapaknya jadi tertarik gitu, pengen tahu. Nah, aku kan panik, saya kan panik ya Pak ya. Terus langsung saya masuk ke dalam, mau bangunin Yogi buat nolongin Bapak. Yogi bangun cepetan gitu. Si Yogi lagi bangunnya lama banget. Ya itu bukan aku kali, Mat gitu. Itu aku yang lain kali, kata Mas Yogi ya. Iya sih Yok. Ya udah kamu bangun gitu, tapi jalannya pelan banget sampai aku kesel loh. Itu Bapak kamu kecemplung, takutnya kenapa-napa. Ini mumpung belum telat, baru banget gitu ya. Buruan cepetan. Dan ternyata aku udah di depan, malah aku disuruh mundur. Mat, kamu kesana aja, kamu deket pintu aja. Nah, ini Yoginya kesana Pak, deket sumur, nengok begini ngelongok lah, malah dia nyemplung juga. Ya, saya lemes lah Pak lah, nggak pernah ngalamin yang begitu-begitu Pak, ngelihat orang nyemplung sumur 2 kali gitu, 2 orang nyemplung sumur. Itu kan bikin saya lemes Pak. Oh iya. Jadi gini, mungkin apa yang dilihat sama kamu, bapaknya pun menjelaskan. Ya itu boleh dibilang mungkin perkenalan kali ya Dek Rahmat ya. Perkenalan sama yang penghuni rumah sini gitu. Oh gitu ya Pak, berarti tadi nggak asli ya Pak ya. Bukan itu mungkin ya bisa halusinasi, mungkin Dek Rahmat kecapean juga, atau memang ulah ya jin-jin yang ada di rumah ini atau yang di belakang, di depan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya Pak, sama ini Pak, saya tadi sore duduk sama Yogi yang pas di depan, saya juga ngelihat kayak ada orang yang ngintip di rumah depan situ Pak. Oh kalau rumah depan itu memang udah jadi rahasia umum, Yogi belum cerita gitu. Belum Pak. Oh jadi gini, yang rumah di depan itu, ini mohon maaf ya, mungkin cerita ini kurang baik atau gimana. Jadi penghuni terakhirnya itu kan adalah seorang nenek-nenek, udah tua banget, usianya udah 100 tahun lebih. Nah, nenek tadi itu dulunya katanya praktisi supranatural lah, seperti itu. Dukun lah kalau bahasa orang kampungnya, kata bapaknya Yogi. Oh gitu ya Pak lah. Iya, nah terus ya seperti itu biasanya kan orang-orang yang punya amalan seperti itu, yang punya pegangan seperti itu, saat meninggal dan pegangannya itu belum dibersihin ya, dia bakalan muter-muter di situ aja gitu. Mungkin yang Dek Rahmat lihat waktu itu, malam itu ya, itu adalah salah satu atau salah 2, salah 3 pegangannya si Mbah yang almarhum, Mbah yang ada di rumah depan itu. Oh begitu ya Pak ya. Iya, jadi tenang aja, nggak apa-apa. Ya berdoa aja sih sebenarnya. Saya juga awal-awal dulu nempatin rumah ini mengalami beberapa hal-hal yang aneh seperti tadi gitu. Saya tuh ngelihat istri saya mondar-mandir gitu kan, kirain udah pulang dari pasar, ternyata itu bukan gitu ya. Pas belok, pas nengok gitu, ternyata mukanya beda seperti itu, tapi nggak diceritain secara detail gimananya. Dan udah malam itu akhirnya Mas Rahman pun menceritakan kejadiannya, dan ya bapaknya Mas Yogi sama Mas Yogi sendiri itu juga sebenarnya udah nggak kaget. Mereka udah pernah mengalami hal seperti itu, meskipun kejadiannya tuh beda-beda, dan yang dialami sama Mas Rahmat malam itu adalah sesuatu yang memang agak sedikit ekstrim gitu, dimana Mas Rahmat dikasih lihatnya tuh orang nyemplung sumur gitu. Ya udah malam itu pun selesai. Ya udah Mas Rahmat gini aja, udah tidur aja, Dek Rahmat tidur lagi sama Mas Yogi. Tidurnya berdoa dulu gitu. Udah sholat isya belum Pak? Ya udah sholat dulu sana. Pak saya nggak berani ke toilet, tak anterin, kata bapaknya Mas Yogi. Akhirnya dianterin sama Mas Yogi juga. Udah mereka sholat dulu, akhirnya mereka pun tertidur. Nah kejadian waktu itu tuh kurang lebih sekitar jam 1 pagi ya. Udah cukup larut, dan
akhirnya mereka pun kembali tidur sekitar jam 3 pagi, dimana ya beberapa jam Mas Rahmat itu masih belum sepenuhnya tenang gitu. Jadi masih butuh teman ngobrol, dan waktu itu ditemenin sama Mas Yogi sampai jam 3 pagi. Mas Rahmatnya tidur duluan, Mas Yogi itu tidur menyusul. Udah keesokan paginya mereka melanjutkan liburannya keliling-keliling kampung, keliling-keliling kota. Dan itu adalah satu-satunya pengalaman malam pertama doang gitu. Selanjutnya kesananya itu semuanya baik-baik aja, nggak ada yang terjadi apapun sampai liburannya itu bener-bener wah yok, aku puas, aku bener-bener terhibur gitu ya. Ditambah plus pengalaman mistis itu, wah keren banget lah pokoknya, ceritanya itu mantep banget gitu. Terima kasih ya Yogi, dan akhirnya mereka pun balik Jakarta. Intinya Mas Rahmat itu puas, Mas Yogi juga puas, nggak ada kendala apapun, semuanya baik-baik aja, semuanya aman-aman aja. Terima kasih Mas Rahmat dan Mas Yogi yang udah berbagi cerita ini di Lapak Horor. Terima kasih banyak, mohon maaf ya kalau misal banyak salah-salah dalam cerita. Dan buat kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak juga udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan gitu. Sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk dimudahkan dalam hal rezeki. Jangan iri, jangan dengki, siapa yang rugi kita sendiri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.